Godan setelah kita meninggal dunia, yang ada hisabun bila amal. Yang ada hanya hisab dan tidak bisa lagi beramal saleh. Umur kita semua terbatas. Yang jadi masalah kita tidak tahu sampai kapan. Seandainya setiap orang tahu umurnya sampai kapan, tentu dia bisa mempersiapkan dirinya. Ya. Tetapi betapa sering orang panjang angan-angannya, dia merasa umurnya panjang, ternyata umurnya sangat singkat. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, tidak 1% pun dalam benaknya dia akan selesai umurnya. Dia keluar dengan banyak perencanaan, dia keluar dengan riang gembira, tahu-tahu tiba-tiba selesai masa umurnya di atas muka bumi ini, kemudian dia pun berpindah pada kehidupan selanjutnya. Qad atahul yaqin, telah datang keyakinan kepadanya, yaitu kematian. Maka semua yang dia dengar selama ini tentang alam barzah, tentang malaikat maut, tentang hal-hal di akhirat, maka menjadi kenyataan pada hari tersebut. Kita semua tanpa terkecuali terpedaya dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan hal ini. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang merugi, terpedaya dan merugi terkait dengan dua kenikmatan tersebut. As-sihhatu wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita masih banyak waktu luang tanpa terkecuali yang belum kita optimalkan. Sehingga kalau kita renungkan waktu luang tersebut, ternyata hilang begitu saja tanpa ada arti. Padahal kita tidak tahu kapan selesai umur kita. Maka ini yang mau kita renungkan bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa jadi lebih baik, agar kita menjadi seorang mukmin yang lebih perhatian terhadap umurnya, terhadap waktunya. Karena ajal kita semua telah ditentukan, umur kita telah ditentukan. Sebagaimana dalam likulli ummatin ajal, Allah berfirman, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ada ajalnya, yaitu setiap manusia sudah ada ajalnya. Jika telah tiba ajalnya, tidak bisa ditunda dan tidak bisa juga dipercepat. Betapa banyak orang dipanggil oleh Allah, di puncak-puncak dia merasa sehat, di puncak-puncak dia merasa nyaman, di puncak-puncak dia merasa berjaya. Tiba-tiba maut menjemputnya. Sebagian perkataan seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Dan itu banyak terjadi. Kemarin teman saya baru cerita, ada kawan, subhanallah, di antara teman-teman dia yang paling hidup sehat, dia yang paling milih makanan, bahkan dia ahli herbal, malah meninggal di luar. Ya. Karena kita tidak tahu kapan ajal memanggil, tidak harus sakit terlebih dahulu, tidak harus tua terlebih dahulu. Betapa sering orang meninggal tanpa sakit, dan betapa sering orang meninggal dalam kondisi masih muda. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan sebagian kawan, ada kasus timbul di sebagian perusahaan. Perusahaan tersebut mengirim orang-orang yang secara general check up kesehatan baik. Teman saya termasuk yang tidak lolos karena kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Yang dikirim anak muda. Justru sebagian anak muda itu meninggal dalam pekerjaan. Mereka heran, apa sebabnya? Tidak ada sebab. Tiba-tiba Allah cabut nyawa mereka. Kalau dibilang gas beracun, kenapa cuma mereka yang meninggal? Tidak semua meninggal dunia. Maka ajal ini tidak ada yang tahu. Dan umur kita sangat terbatas. Sudah tercatat dalam hadis yang disebut hadis Shadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda ketika bercerita tentang janin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Setelah janin diberikan ruh, mau diberikan ruh, maka malaikat diutus, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut, fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian
malaikat diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqin am sa'id. Disuruh catat rezekinya, amalnya, ajalnya, yaitu umurnya. Apakah dia bahagia ataukah dia menderita, ini dicatat oleh malaikat. Sehingga umur kita sudah tercatat tidak akan berubah. Ya, yang jadi masalah kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hakikat umur? Hakikat umur adalah hakikat waktu. Bukankah umur kita ini adalah kumpulan dari waktu? Umur kita ini hanyalah kumpulan dari detik, kemudian menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, menjadi bulan, menjadi tahun-tahun, jadilah umur kita. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Hasan al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam, wahai anak-anak Adam, sungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Kalian kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk. Kalau sebagian harimu telah pergi, telah kau lewati, berarti sebagian umurmu telah lewat. Berarti sebagian dirimu telah sirna. Fa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhab kulluk. Kalau sebagian dirimu sudah sirna, sebagian umurmu sudah sirna, bisa jadi sebentar lagi akan sirna dirimu seluruhnya. Ini yang harus kita ingat bahwasanya umur adalah waktu. Umur kita adalah waktu kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang umur, saya ingin menjelaskan tentang keistimewaan umur atau keistimewaan waktu. Kita bicara umur, kita bicara waktu. Ya, kita bicara umur, kita bicara waktu. Umur atau waktu adalah hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an bersumpah dengan waktu, banyak. Wal fajar, demi fajar, itu terkait dengan waktu. Wad duha, demi duha, berkaitan dengan waktu duha. Wal asr, demi asr, atau sebagian tafsiran demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wal layalin ashar, demi 10 hari atau 10 malam. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Sebagian ulama menafsirkan ketika Allah bersumpah dengan waktu tersebut, maksudnya karena waktu tersebut menjadi agung jika diisi dengan ibadah-ibadah. Makanya Allah berfirman wal fajar. Karena pada waktu fajar ada salat apa? Fajar. Wal duha, karena waktu duha ada salat apa? Duha. Wal asar, karena ada waktu salat apa? Asar. Ya. Wal layalin ashar, demi 10 hari. Ada yang mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah karena itu waktu ibadah. Ada yang mengatakan 10 malam hari terakhir bulan Ramadan karena waktu apa? Ibadah. Itu Allah bersumpah dengan waktu karena waktu tersebut adalah sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan waktu karena tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah kecuali jika dia punya waktu. Kecuali jika dia punya waktu. Kalau enggak ada waktu dia enggak bisa beribadah kepada Allah. Makanya Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Dalam surat Al-Hijr kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad. Kata para ulama, kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas mengatakan wahayatika, demi kehidupan wahai Rasulullah. Allah bersumpah dengan umur Nabi karena seluruh kehidupan Nabi berkah. Karena seluruh kehidupan Nabi isinya apa? Ibadah. Tidak ada orang yang pantas untuk disumpah dengan umurnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah bersumpah dengan sebagian waktu, sebagian ulama menafsirkan karena waktu-waktu tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya waktu ini spesial karena Allah bersumpah dengan waktu. Makanya ketika seorang tidak menggunakan waktu untuk hal yang positif untuk dunia dan akhiratnya, maka dia merugi. Allah berfirman, "Wal 'asr", demi masa. "Innal insana lafi khusr", sungguhnya manusia dalam kerugian. Yaitu diliputi dengan kerugian. Allah mengatakan sungguhnya manusia fi to di. Allah tidak mengatakan sungguhnya manusia rugi, tapi Allah mengatakan sungguhnya manusia dalam kerugian, seakan-akan tenggelam dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali yang memanfaatkan waktu. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Ini yang kemudian keluar dari kerugian. Allah buka dengan bersumpah dengan masa, demi masa. Wal asr, demi masa. Maka benar-benar waktu adalah hal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya saya sering berkata, orang beriman pasti menghormati waktu. Karena kalau dia menghormati dirinya. Kenapa? Karena waktu itulah umurnya. Kalau dia tidak menghargai waktu, berarti dia tidak menghargai dirinya. Dia tidak sayang sama dirinya. Kenapa dia tidak sayang dengan umurnya? Dia buang umurnya seenaknya. Seenaknya. Saking begitu agungnya waktu, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Dia tahu ini tidak bermanfaat, sia-sia, dia berpaling. Seorang mukmin harusnya ngerti penghuni surga adalah orang yang menghargai waktu. Karena di antara sifat-sifat penghuni surga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Dia lihat, ini ada manfaatnya enggak saya masuk di komunitas ini? Ada manfaatnya enggak saya ketemu dengan orang ini? Ada manfaatnya enggak saya jalan-jalan ke sini? Jika tidak ada manfaatnya, sia-sia, tidak ada manfaat bagi akhiratnya, maka dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia menghargai umur dia menghargai dirinya. Dia menghargai dirinya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Yang kemudian Allah mengatakan mereka adalah pewaris surga Firdaus. Ya. Dalam ayat yang lain ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman yang juga mereka penghuni surga, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati dengan elegan. Mereka tidak mampir, mereka tidak ikut-ikutan, mereka lewat saja. Lewat. Nah, kita ini banyak buang-buang waktu. Ada sini mampir sana, ikut nimbrung, belum lagi dunia maya, kita ngeklik, kita ngelihat, ngelihat yang kalau kita renungkan sebelum kita klik, ini manfaat nggak buat akhirat saya? Cuma kita nggak pernah renungkan, kita langsung klik aja, nonton, nanti tahu-tahu maksiat, atau gibah, namimah, macam kita nggak peduli. Sehingga kita sendiri tidak menghargai waktu kita. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan waktu dan umur kita adalah waktu kita. Seandainya kita punya waktu yang panjang, umur sampai ribuan tahun, mungkin bolehlah kita main-main. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Apalagi orang Indonesia, umurnya pendek-pendek. Orang bule, orang Arab, umurnya panjang-panjang. Ya. Ketemu orang 90 tahun masih aktif, masih. Indonesia 60 sudah mulai kebanyakan makan gorengan. Gorengan, banyak bahan kimia. Dan lain-lainnya ya. Kenyataannya umur kita orang-orang Indonesia ini biasanya 60-an sudah apa? Meninggal. Kita bicara kenyataan, 60-an sudah meninggal. Yang sampai 70 jarang. Jarang ya. Jarang. Baik, ini yang pertama di antara karakteristik waktu. Waktu adalah nikmat yang benar-benar, yaitu perihal yang Allah agungkan. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Dan tidak Allah bersumpah dengan suatu kecuali suatu tersebut suatu yang agung, istimewa. Yang kedua, di antara karakteristik waktu, waktu itu ternyata kita rasakan sendiri, terutama di akhir zaman, begitu cepat berlalu. Begitu cepat apa? Berlalu. Bahkan di antara ciri hari kiamat ada yang mengatakan taqarrabaz zaman, begitu dekat zaman. Taqarrabaz zaman. Ada yang menafsirkan cepat, terasa cepat berlalu. Seakan-akan Ramadan baru saja lewat. Seakan-akan haji baru saja lewat. Tidak terasa umur tahu-tahu sudah 40, tahu-tahu sudah 50, tahu-tahu sudah 60. Tahu-tahu lihat di cermin sudah keriput. Subhanallah. Perasaan kemarin masih main kelereng. Main apa namanya? Dakon, masih main apa? Dakon. Subhanallah. Waktu begitu cepat berlalu, ini benar. Tiba-tiba sudah punya anak banyak. Tiba-tiba sudah, subhanallah, rambut sudah putih. Lihat di cermin, ya Allah sudah putih. Sudah mulai memutih. Ya Allah sudah keriput. Tidak sadar. Ini ciri khas waktu cepat berlalu. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman, waktu cepat sekali terasa berlalu. Kita dulu masih kecil kayaknya waktu nggak habis-habis. Main panjang lama-lama nggak habis-habis. Sekarang baru jalan sedikit, udah habis waktu. Tahu-tahu sudah duhur, tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu sudah malam. Tahu-tahu sudah pekan depan. Mengisi kajian tiba-tiba ke sini lagi. Perasaan baru bulan lalu, kayak baru aja kemarin kita kajian kan? Baru aja kan? Sudah ketemu ibu lagi. Bosan kan? Nggak tahu juga ini. Tuh ketemu lagi. Beneran, saya nggak bohong. Maksudnya cepat sekali. Padahal pengajian sebulan sekali, tiba-tiba udah ketemu lagi.
Ini menunjukkan bahwasanya waktu harus kita optimalkan karena dia begitu cepat berlalu. Ini harus kita waspada. Kita santai-santai ternyata waktu kita cepat berjalan. Berarti kita sudah semakin cepat menuju finish. Akhirat semakin datang, dunia semakin meninggalkan kita. Ya, kita meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Sementara kematian terus berhadapan dengan kita. Waktu cepat berlalu. Makanya Allah mengatakan tentang kematian, aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kalian berada di benteng atau bangunan yang kokoh, akan kalau kematian sudah menjemput, dia tidak peduli kau tinggal dimanapun. Ya. Raja kah, panglima kah, pangeran kah, mau jagoan kek, mau siapapun, kapan kematian datang maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana disebutkan Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi dan sekaligus raja yang sangat hebat, jago, luar biasa. Dan dalam lagi sehat-sehatnya tiba-tiba datang malaikat maut. Malaikat maut datang masuk ke tengah rumahnya. Maka orang berkata, hati-hati kau. Istrinya berkatakan, hati-hati engkau. Ketemu Daud, hati-hati. Akhirnya Nabi Daud ketemu dengan orang tersebut. Tiba-tiba masuk di kamar atau di rumah Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam berkata, man anta, siapa engkau? Kata orang tersebut, annalladzi la ahabul muluk wa la yamtani'u minil hujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut dengan raja siapapun dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Aku tidak takut sama raja manapun dan tidak ada satu bodyguard pun yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud alaihissalam, idzan anta malakul maut. Kalau begitu engkau adalah malaikat apa? Maut. Ya sudah. Yang tidak bisa dihalangi cuma malaikat maut. Maka seorang mau pengawal, mau ribuan, mau jutaan, mau pakai baju besi, mau apa, waktu kematian datang, aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian akan menyusulmu. Yudrik maksudnya menyusul. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kau berada di tempat yang kokoh. Ya. Dan ini yang jadi masalah ya. Bahwasanya kematian semakin dekat. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kematian yang kau kabur darinya. Kita ini berusaha lari dari kematian enggak? Iya, kita berusaha dari kematian. Makanya kita olahraga, kita makan yang bergizi, kita safety, hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak ingin mati, iya enggak? Kita ingin menghindari kematian. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum, kematian akan menemuimu dari depan, bukan dari belakang lagi, dari depan. Kita hanya berlari menuju ke kematian, cuma kapan waktunya kita nggak tahu. Ini harus kita sadari, terutama ibu-ibu yang sudah nenek-nenek. Sudah nenek-nenek, sudah. Salon tidak lagi bermanfaat, salon tidak ada faedahnya. Kalau nenek-nenek mau diapain? Tetap aja sudah tua ya. Oleh karenanya waktu begitu cepat berlalu, hendaknya kita sadari akan hal tersebut ya. Kita ini sedang menuju pada kematian. Semuanya sedang masuk dalam rel menuju tujuan yang sama, kematian. Cuma nggak ada yang tahu siapa di depan, siapa di belakang. Tapi tujuan kita sama semua. Tujuan kita sama semua. Tapi di antara karakteristik waktu atau umur yang sedang kita bahas, umur yang sudah pergi dari kita tidak akan kembali. Ini masalahnya. Ya, umur yang sudah pergi tidak bakalan kembali. Dari sinilah perkataan sebagian ulama, al-waktu agla minadz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Karena kalau emas atau waktu orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Kalau kita orang beriman, waktu bukan uang. Itu karena pikiran mereka materialistis. Kita waktu lebih berharga daripada emas, dan ini benar. Kenapa? Kalau emas hilang, kita masih bisa cari lagi, bahkan lebih banyak. Emas kalau hilang, kita bisa cari lagi bahkan lebih banyak. Tapi kalau waktu hilang tidak akan kembali. Umur kita kalau pergi bisa kembali nggak? Nggak bakalan bisa. Kalau saya saya pingin kembali ke masa lalu, pingin. Kalau boleh, tapi nggak bisa. Pingin kembali memperbaiki masa lalu, mungkin sejak kecil hafal Quran, mungkin sejak kecil hafal hadis, mungkin sejak kecil, tapi nggak bisa. Nah,
Kalau saya bisa kembali masa lalu, saya akan perbaiki lebih baik keluarga saya. Saya ingin didik anak lebih bagus. Ada kesalahan yang saya lakukan, mendidik keluarga istri lebih bagus. Tapi nggak bisa, sudah lewat. Kalau saya bisa kembali, saya ingin kembali berbakti kepada orang tua lebih baik, namun sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Waktu kalau sudah pergi tidak bakalan kembali. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Waktu kalau sudah pergi tidak bakalan kembali. Yang karakteristik berikutnya, waktu adalah suatu yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin. Perhatikan, waktu adalah suatu yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin. Karena bisa demikian, karena waktu adalah tempat untuk menanam amal soleh. Itu, waktu adalah tempat menanam amal soleh. Untuk kita tunai pada hari berikutnya kebahagiaan yang selama-lamanya. Ya. Kita untuk sholat butuh waktu, untuk puasa butuh waktu, untuk baca Quran butuh waktu, berbakti sama orang tua butuh waktu. Kita harus punya umur. Kalau kita nggak punya umur, kita nggak bisa apa-apa. Untuk bisa menghafal Quran, untuk bisa baca Al-Quran butuh umur. Jadi masalah kita itu tidak menghargai umur. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, wajadtu aqwaman, aku mendapati kaum itu para sahabat. Kana ya, awqatuhum agla minad dananir wad darahim au kama qala. Yang di mana kaum tersebut bagi mereka waktu mereka lebih berharga daripada dinar dan dirham. Mereka sangat pelit dengan waktu mereka, tidak mau ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena bagi mereka waktu lebih berharga dari dinar dan dirham. Daripada dinar dan dirham. Nah, kita tidak menghargai waktu kita, itu masalahnya. Sehingga kita buang-buang waktu kita. Kita tidak membuat program yang jadwal yang dimana kita menghargai waktu kita. Kita buang waktu. Sampai ada orang istilah membunuh waktu, saking waktunya kebanyakan. Bingung waktunya banyak, main game. Bingung mau ngapain. Ngapain ya, ada main game aja deh. Main game. Waktunya banyak, gimana ngabis? Sudah nonton film box office seri 1 sampai seri 10. Nonton Korea sampai 30 seri. Membunuh waktu karena waktunya kebanyakan. Ini tidak kita sadari bahwasanya seorang mukmin harus menghargai waktu. Jangankan waktu untuk dihabiskan untuk maksiat, bahkan untuk hal sia-sia saja Allah suruh berpaling. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia tidak bermanfaat. Kapankah kita sampai memiliki sifat itu? Kita renungkan. Sudahkah kita memiliki sifat itu yang sia-sia tidak kita lakukan? Agar kita menghargai diri kita, agar kita menghargai waktu kita. Maka waktu yang sudah waktu adalah suatu yang sangat berharga, yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, karena di waktu itulah dia bisa beramal soleh. Itu pun semua kita akan menyesal pada hari kiamat kelak. Orang kafir jelas menyesal. Orang musyrik jelas menyesal. Tukang maksiat jelas menyesal. Orang mukmin juga menyesal. Ada suatu masa dia menyesal. Ketika dia tahu bahwasanya harusnya waktunya bisa lebih optimal lagi, namun dia kurang optimal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, "Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika hari kiamat kelak dihadirkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka jahanam dihadirkan. Semua orang melihatnya. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari itu setiap manusia akan ingat, baru sadar. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada faedah dia sadar ketika itu. Yaqul, dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dulu di dunia saya melakukan amal soleh untuk masa depanku yang abadi di akhirat kelak. Dia menyesal. Ya laitani, ya, seandainya dulu saya di dunia beramal soleh untuk kehidupan di masa depanku. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan semua menyesal. Termasuk orang-orang beriman menyesal. Kenapa dulu saya khatam Quran jarang-jarang? Kenapa dulu saya masih perhitungan sama orang tua sampai orang tua meninggal dunia? Kenapa dulu saya kurang mendidik anak istri? Saya sibuk dengan teman-teman. Anak kurang saya nasihati, istri kurang saya nasihati. Kenapa dulu saya malas salat malam? Bel sudah bunyi, jam sudah berbunyi, istri sudah bangunkan, tidak bangun-bangun.
Menyesal. Setiap rakaat yang saya lewati, kalau saya lakukan salat malam, tentunya pahalanya saya rasakan sekarang, abadi saya rasakan. Semua kita menyesal. Kenapa menyesal? Dulu saya tidak taat kepada suami. Seandainya saya taat kepada suami, setiap saya mengatakan iya ayah, iya abi, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menyesal. Ya. Orang beriman pun akan menyesal kenapa dia kurang mengoptimalkan amal saleh yang dia lakukan. Oleh karenanya, seorang harus sadar bahwasanya waktu adalah harta atau aset terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Aset yang terbaik dimiliki oleh seseorang. Karena saya bacakan perkataan para salaf, di mana mereka benar-benar merasa waktu adalah suatu yang sangat mulia. Apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Inni la akrahu an ajida ahadakum sabahlalan, la fi amil dunya wala fi amil akhirah. Aku benci, kata Umar, mendapati salah seorang dari kalian bengang-bengong, tidak ada kegiatan. Tidak kegiatan akhirat, tidak kegiatan duniawi. Kalau dia nggak kegiatan akhirat, duniawi, cari kerja untuk ngurusi anak istrinya, tentu itu akan menjadi berpahala. Ya, atau ini nggak ada dunia nggak, akhirat nggak. Orang bengong saja, Umar bin Khattab tidak suka. Bengong itu apa? Ngelamun, pinggir jalan, lihat, ya, itu bengong kan? Nggak zikir, nggak baca Quran, bengong, bingung. Ini nggak ngapa-ngapain saja Umar benci. Kenapa? Karena berarti dia tidak menghargai umur dia, sehingga waktu dia lewat terbuang, umur dia terbuang, tidak ada faedah yang dia dapatkan. Bagaimana lagi kalau waktu dihabiskan untuk maksiat? Berjam-jam untuk nonton film drama Korea, untuk nonton film India, berjam-jam untuk melihat bolak-balik berita artis, habis waktu, berjam-jam untuk melihat berita-berita tas, padahal uang tidak punya. Tas baru, branded ini, branded anu. Bagaimana lagi kalau waktunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan para salaf dulu tidak suka. Ada orang bengang-bengong, tidak baik. Makanya orang beriman jangan bengong. Entah dia baca kitab, entah dia baca Al-Quran, entah dia niat silaturahmi, telepon orang tuanya, telepon kakak-kakaknya, entah dia komentar di grup keluarga yang menyenangkan mereka, nasihat. Tidak ada waktu yang terbuang. Entah dia berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Entah dia ingat kawan lamanya, dia telepon untuk menyenangkan kawan, gimana kabar. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya tidak terbuang. Ini bengang-bengong, klik berita artis. Klik berita koruptor. Klik berita money laundry. Klik berita apa lagi? Film. Klik berita berlebih-lebihan, olahraga, sampai berseri-seri, sampai berturnamen-turnamen. Apa faedahnya ya? Seandainya waktu itu kita optimalkan untuk zikir misalnya, untuk baca Quran misalnya, untuk telepon keluarga, untuk tanya kabar-kabar anak, tentu pahala kita rasakan faedahnya abadi di akhirat kelak. Tapi di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu wa naqasa fi ajali wa lam yazid fihi amali." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang telah terbenam matahari, di mana ajalku, umurku semakin sedikit, ajalku semakin datang, sementara amalku tidak bertambah. Sementara amalku tidak bertambah. Ini evaluasi harian oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mungkin hampir-hampir tidak pernah kita lakukan. Hari ini saya sudah ngapain? Saya ngapain hari ini? Waktu 24 jam saya ngapain? Tapi potong tidur 8 jam. Sisanya saya ngapain? Apakah waktu sudah optimal? Coba kita renungkan. Baca Quran ada enggak? Zikir pagi petang ada enggak? Menyenangkan keluarga ada enggak? Silaturahmi ada enggak? Sedekah ada enggak? Dengar kajian ada enggak? Renungkan. Atau kita habis ternyata medsos. Ghibah, namimah, cerita, ngobrol, ngalor ngidur, enggak ada faedahnya. Evaluasi harian agar kita tidak bablas. Allah menyuruh kita evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan setiap jiwa hendaknya melihat ma qaddamat lighad, apa yang dilakukan sekarang untuk masa depannya. Ini ayat muhasabah, untuk evaluasi.
Ibnu Mas'ud evaluasi harian. Kita mungkin nggak harian, tapi ingat saya sekarang bagaimana saya. Minggu ini apa yang sudah saya kerjakan untuk hari akhirat saya. Ibu-ibu renungkan ibu-ibu ya. Kan ibu ini yang sering lalai ibu-ibu ya. Sering nonton berita, sering nonton inilah, ikut-ikut model-model ya. Berita-berita artis, ada artis suaminya meninggal, dia ikut nangis. Allah musta'an ya. Ikut berita-berita sehingga tidak terasa waktu habis. Kalau sudah sholat cepat-cepat, sholat di rumah 5 waktu tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum langsung buka lihat WA. Tidak ada zikir subhanallah 33 kali, astagfirullah. Waktu habis. Maka evaluasi. Lihat perkataan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Katsir berkata, "Kana Al-Bukhari yastaqidhu fil lailatil wahida min naumihi, fayuqidu as-siraja wa yaktubu al-fa'idah tamurru bi khatirihi, thumma yutfi'u sirajahu, thumma yaqumu marratan ukhra, wa ukhra hatta kana yata'addadu minhu dhalika qariban min 20 marrah." Kata Ibnu Katsir, Imam Al-Bukhari bagaimana pikirannya selalu akhirat. Ketika dia tidur, sampai bisa jadi semalam dia bangun 20 kali. Kenapa? Ketika terlintas dalam dirinya ada suatu faedah agama, maka dia segera bangun, dia nyalakan lampu, dia nyalakan pelita, dia tulis. Selesai dia tidur lagi. Kapan terbetik dalam benaknya ada suatu faedah, dia bangun lagi. Sampai dalam satu semalam bisa 20 kali dia bangun untuk tidak ingin faedah tersebut hilang begitu saja, maka dia tulis bagaimana dia perhatian sama waktu. Dia nggak bilang nantilah besok aja, enggak, sekarang. Sampai ada sekitar 3 ulama saya dapatkan, bahkan lebih, yang disebutkan bagaimana mereka sangat menghargai waktu. Di antaranya Mansur bin Zadan rahimahullah, salah seorang perawi dari Al-Kutubus Sittah, perawi hadis. Dalam biografinya dikatakan, "Idza qila lahu inna bil bab malakul maut." Kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan, wahai Mansur bin Zadan, di depan pintumu ada malaikat maut, dia tidak bakalan mampu menambah amal solehnya, saking optimal. Bilang ada malaikat maut, dia nggak bisa ngapa-ngapain lain, karena seluruh waktunya bermanfaat. Dikatakan oleh sebagian mereka, seandainya besok engkau mati, dia pun tidak bisa menambah amalannya. Dikatakan sebagian mereka, kalau besok hari kiamat, dia tidak bisa menambah amalnya. Kenapa? Waktunya sudah full, maksimal, optimal, tidak ada waktu yang terbuang. Nah, kita masih buang-buang waktu. Teman kita buang waktu ini HP ini teman buang apa? Waktu. Teman membunuh waktu. Teman untuk tidak bersyukur atas nikmat waktu. Apalagi HP-nya HP baru. Nggak lihat, klik, lihat, ngeklik, lihat. Tahu-tahu sudah tua ya. Tahu-tahu sudah top, tua, ompong, peot ya. Apa kemarin ada yang bilang itu, apa namanya? Tahu-tahu sudah jelita, jelang 50 tahun. Dari sini, inilah karakteristik waktu yang harus kita pahami. Karakteristik berikutnya yang keberapa? Coba ulang, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa? Coba, ada yang bisa ulang? Yang pertama tadi apa? Allah mengagungkan apa? Waktu. Yang kedua, waktu cepat berlalu. Yang ketiga, waktu tidak bisa kembali. Yang keempat, waktu adalah yang paling berharga bagi seorang apa? Mukmin. Kenapa? Karena waktu tempatnya kita beramal, menanam sebanyak-banyaknya. Yang kelima, ingat, waktu adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nikmat yang akan dihisap. Nikmat yang akan dihisap. Secara umum semua nikmat akan dihisap. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh-sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang
nikmat yang kalian rasakan. Dan di antara nikmat yang agung, nikmat waktu. Sebagaimana sudah kita sebutkan, Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang merugi di dalam mengoptimalkan dua nikmat tersebut, yaitu sehat wal faraq, sehat dan waktu luang. Dan datang secara spesifik Allah akan bertanya tentang waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, yaitu tidak akan bergeser menuju surga atau neraka jahanam. Hatta yus'ala an arba', sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Umur itu waktu atau bukan? Waktu. Jadi akan ditanya. Umur kita ini semua akan ditanya, kemana dihabiskan. Setiap detik yang kita lewati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. An umri fi ma'afnah. Kemudian lebih spesifik lagi, wa an syababihi fi ma'ablah. Masa mudanya kemana dia habiskan. Ini juga ditanya. Kalau umur secara umum, masa muda lebih spesifik, karena masa muda masa giat, masa bisa beraktivitas, kekuatan masih full, ya, masih bisa aktif, itu akan ditanya lebih spesifik. Baru ditanya tentang harta, tanya ilmu. Yang ketiga, harta, dari mana didapatkan, kemana dihabiskan, tentang ilmu, apa yang sudah diamalkan. Tapi di antara nikmat yang akan ditanya adalah waktu. Nah, ibu-ibu, termasuk saya pribadi, mulailah kita hadirkan bahwasanya waktu ini nikmat yang akan ditanya. Sudah kita kemanakan waktu kita? Allah berikan kita waktu, sudah kita kemanakan waktu kita? Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyesal, sebagian perkataan seorang penyair, ya laita syababa yaudu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu, ya. Seandainya masa muda bisa kembali hadir di hadapanku, akan aku sampaikan kepadanya apa yang telah menimpa masa tuamu. Seandainya kita tahu masa tua kita seperti ini, kita akan datang ke masa lalu. Kita bilang sama kita waktu masih muda, kau jangan begitu, nanti kayak saya. Kau berubah dirimu, kalau enggak nanti nasibmu seperti saya. Ya. Kamu jangan main-main terus, nanti nasibmu seperti saya ketika sudah tua. Sebagaimana saya pernah lihat klip seorang menyampaikan tentang penyesalannya ketika umurnya sudah 80 tahun. Dia berkata, seandainya dulu sejak remaja saya sudah khatam Quran setiap sekian bulan, mungkin sudah berapa kali khatam saya khatamkan. Seandainya dulu saya puasa Senin Kemis setiap pekan, entah berapa ratus atau ribu hari sudah saya puasakan. Seandainya dulu saya sholat malam meskipun 1 rakaat, entah sudah berapa sholat malam yang sudah saya kerjakan. Seandainya dulu saya sedekahkan sekian, betapa banyak sedekah yang sudah saya keluarkan. Seandainya saya berzikir setiap hari, zikir pagi petang, sudah berapa banyak zikir yang saya ucapkan. Tapi semua hanya penyesalan. Hanya penyesalan. Makanya itulah perlu hisab. Kita amal soleh kita berapa? Karena kita semua akan ketika bertemu dengan Allah, kita bawa modal kita. Kalau perkara dunia, kita sudah bisa melihat. Secara taraf ekonomi, saya lebih baik daripada dia, atau dia lebih baik daripada saya. Taraf ekonomi, kelihatan. Dunia ini sudah kelihatan taraf ekonominya. Tapi taraf kehidupan kita setelah di akhirat nggak ada yang tahu. Yang kita taraf status kita di akhirat adalah dengan amal soleh kita. Semakin amal kita semakin banyak, semakin tinggi. Berapa tahun, mungkin tahun berapa baru dia ketika umur sekian berapa baru dia diangkat menjadi seorang nabi untuk berdakwah. Belum juga setelah kaumnya tenggelam dia masih hidup lagi. Jadi umur dia 1000 tahun lebih. Kalau Nabi Nuh umurnya 1000 tahun lebih, umatnya juga umurnya panjang. Maka disebutkan sampai orang beranak pinak, punya anak, punya cucu, punya buyut, mereka semuanya memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi umur mereka dulu mungkin ratusan tahun. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui 60 tahun. Ibu-ibu yang umur 60 coba angkat tangan. Ada enggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya enggak banyak. Yang teman-temannya kemana? Entah masih ada, entah sudah enggak bisa pengajian, entah sudah meninggal dunia. Yang di atas 70 angkat tangan.
Selesai. Ada 80. Masya Allah, bonus 10 tahun. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin. Cuma satu. Teman-teman ibu sudah pada nggak ada. Banyak yang sudah nggak ada kan? Iya. Iya. Sudah pada nggak ada. Jadi umur kita sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Namun sebagian ulama mencoba menyebutkan beberapa hikmah agar kita merasakan ada hikmah di balik itu. Ada yang mengatakan di antara hikmah kenapa umur kita tidak panjang-panjang sekali, tidak seperti umat-umat terdahulu. Di antaranya agar kita tidak lupa diri. Karena orang yang umurnya panjang biasanya lama-lama jadi sombong. Diberi umur panjang, kemudian melalang buana ke sana kemari, akhirnya lama-lama sombong, angku dan bahaya. Ada yang mengatakan demikian. Ya udah, umur pendek-pendek sudah tidak sombong-sombongnya, tidak terlalu sombong. Kalaupun sombong tidak terlalu parah. Makanya disebutkan kenapa Namrud menjadi sombong, karena dia diberi umur panjang, kekuasaannya banyak, umurnya panjang. Makanya Allah berfirman, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Tidakkah kau lihat tentang seorang yang mendebat Ibrahim karena Allah berikan kepadanya kerajaan. Ketika dia umur panjang, kekayaan semakin banyak, dia semakin angkuh dan sombong. Umur panjang ini kadang-kadang bikin orang sombong. Ada yang mengatakan hikmahnya kenapa umur kita tidak panjang, agar hisab tidak semakin berat. Agar hisab tidak semakin berat. Kemudian dia mengatakan Allah ingin beri berkah kepada umat ini. Meskipun umurnya sedikit, tetapi pahalanya bisa jadi banyak. Makanya dalam umat ini diberikan banyak bonus. Amal sedikit, pahalanya banyak. Nah, ini yang mau saya singgung di akhir pembahasan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari pengajian kita, waktu kita tinggal sedikit, adalah bagaimana kita mengoptimalkan umur kita agar meskipun sedikit tapi berkualitas. Apa sih amal-amal yang bisa kita lakukan agar meskipun umur kita sedikit namun berkualitas? Catat ibu-ibu ya. Yang pertama, agar amal kita berkualitas, meniatkan segala amal perbuatan kita karena Allah. Hadirkan dalam diri kita, saya melakukannya karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Ibu-ibu ngobrol sama tetangga, niatkan karena Allah. Ketika kita niatkan karena Allah, pasti pembicaraannya mengarah, tidak sembarang, tidak ngalur ngidul. Karena pembicaraan saya dengan dia karena Allah. Kita telepon keluarga, telepon kakak adik, kita niatkan karena Allah. Sehingga pembicaraan kita terarah, tidak menyinggung, tidak menggibah, karena kita berbicara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kunjungi tetangga, niatkan karena Allah. Kita ketemu teman, niatkan karena Allah. Kita olahraga, niatkan karena Allah, supaya sehat, supaya bisa beribadah kepada Allah. Bahkan kita jalan-jalan ajak anak-anak, istri supaya menyenangkan mereka, supaya mereka bisa semangat lagi setelah jalan-jalan. Bahkan bagaimana para salaf dahulu, mereka tidur pun mereka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguh aku berharap dengan tidurku aku dapat pahala, sebagaimana aku berharap dengan solat malamku aku dapat pahala. Tidur karena Allah. Besok saya mau sholat malam, besok saya harus dakwah, besok saya mau ketemu orang tua, saya harus bangun tidur cepat supaya besok kita tidur dapat pahala. 6 jam tidur ngorok dapat pahala, meskipun mengganggu suami. Jadi ini penting, terkadang kita lupa. Apalagi ibu-ibu melayani suami, niatkan karena Allah. Gorengkan nasi goreng buat suami, bikinkan teh, niatkan karena Allah. Jangan sedikit-sedikit, bibi, semuanya bibi. Jadilah yang soleha bibinya, bibi soleha. Bikin sendiri. Niatkan karena Allah, niatkan karena
Allah. Ini mengoptimalkan umur sehingga setiap apa yang kita kerjakan, aktivitas kita semuanya berpahala. Ini agar umur kita optimal. Umur kita sedikit, ibu-ibu. Ibu-ibu itu umurnya sangat sedikit. Ibu-ibu taruhlah 60 tahun terus tewas, taruhlah. Meninggal 60 tahun. Baik, tidurnya saja ibu-ibu tidur sehari berapa jam? 8 jam. 6. Ya kalau udah tua biasanya 6. Yang bilang 6 biasanya sudah tua. Kalau masih muda, biasanya 8 jam. Ya enggak? Kalau semakin tua, semakin sedikit tidurnya. Benar atau tidak, ibu-ibu? Benar kan? Ibu-ibu masih muda pasti tidurnya 8 jam. Udah mulai tua, udah mulai banyak pikiran, malam udah kebangun, nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Itu sudah tua namanya, faktor U. Tapi kalau kita mau rata-ratakan, kita tidur 8 jam sehari. Kalau ibu aja 60 tahun, pertama 15 tahun hilang. 60 kurang 15 tinggal berapa? Coba hitung, matematika. 45, ya kan? Karena kita balik umur berapa? Sekitar 15 tahun. 60 kurang 15 sama dengan 45 tahun. 24 jam sehari, dipotong sepertiga kita buat tidur. 8 jam itu sepertiga dari 24. Berarti sepertiga umur kita buat apa? Tidur. 45 sepertiganya berapa? Sepertiganya berapa? 15, ya kan? Berarti 45 kurang 15 sama dengan 30. Umur kita tinggal 30 tahun. Ini umur yang benar-benar bisa kita gunakan untuk aktivitas. Baik, untuk ngobrol ngalor ngidul berapa? Untuk ngomelin suami berapa? Untuk gibah, waktu kita cuma sedikit. Cuma sedikit. Dibanding waktu kita untuk baca Quran, dibanding waktu kita untuk sholat 5 waktu, dibanding waktu kita zikir pagi petang, ikut pengajian sedikit. Pengajian saja 1 jam, sama saya pengajian 1 jam. Sisanya entah kemana, Allah alam, Allah yang maha tahu. Jadi sebenarnya waktu kita sangat sedikit. Oleh karena kalau kita tahu umur kita sudah sedikit, kita optimalkan di antaranya setiap aktivitas kita niatkan karena Allah. Sampai kalau laki-laki memberi makan kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha dan ihtisab berharap pahala, Allah kasih pahala. Syaratnya harus hadirkan niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah." Tidaklah satu nafkah yang kau infakkan, yang kau belanjakan, kau niatkan karena Allah kecuali kau dapat pahala. Harus ada kau niatkan karena Allah. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu dapat pahala. Maka ibu kalau bikin teh, ngurus anak-anak, hadirkan dalam niat ini, saya diperintahkan ini anak amanah, suami juga amanah. Saya istri, harus melayani suami. Kalau bicara sama suami, pilih kata-kata yang enak didengar oleh suami. Kalau pakai baju, suami suka enggak? Jangan asal pakai saja. Ini suami suka enggak kayak gini ya? Kayaknya suami suka, ya suka. Ya saya pakai yang suami suka. Ini parfum suami suka enggak? Niatkan karena Allah. Sehingga hari-hari yang dilewati semuanya bermasak lagi, masak karena Allah. Mas mau makan apa mas hari ini? Tempe goreng atau teri goreng? Kambing bakar, waduh duitnya nggak ada mas. Jadi semua waktu karena Allah. Baik, di antara hal yang bisa mengoptimalkan umur kita, sambung silaturahmi. Kenapa orang menyambung silaturahmi waktunya berkah? Umurnya berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Dipanjangkan umurnya ada 2 pendapat. Pendapat pertama, benar-benar dipanjangkan. Umurnya lebih panjang daripada yang lainnya. Daripada yang seharusnya. Yang kedua, umurnya tetap tidak berubah tapi berkah. Maksudnya berkah apa? Optimal untuk ibadah. Umur dia ternyata bisa untuk berbakti sama orang tua, bisa untuk nyambung silaturahmi, bisa untuk sholat malam, bisa untuk sedekah, bisa untuk banyak hal dia bisa lakukan karena umurnya berkah. Di antara sebab umurnya berkah adalah dia menyambung silaturahmi. Makanya ibu-ibu jangan bikin masalah sama keluarga. Jangan cari masalah sama suami, jangan cari masalah sama kakak, sama adik, sama ibu, sama tante, sama bibi, ya, sama ponakan, sama kakak adik, jangan cari masalah. Kalau ada masalah segera selesaikan. Siapa yang hari ini masih punya masalah sama keluarga, selesaikan sekarang jika ingin umurnya berkah. Kalau enggak nanti enggak berkah. Ribut melulu. Gibah saudara sendiri lebih besar dosanya daripada gibah orang lain. Ribut sama ayah, ribut sama ibu. Jengkel-jengkelan sama tante, sama bibi ngambek-ngambekan, diem-dieman sampai setahun.
Tunggu Idul Fitri baru maaf-maafan. Ada. Rugi, umur tidak berkah. Umur tidak berkah. Ibu-ibu ingin umur berkah, sambung silaturahmi. Perlu biaya silaturahmi, perlu biaya. Perlu duit untuk pergi ke rumahnya, perlu duit untuk beli kue bawa ke rumah tante, perlu. Kalau punya duit perlu energi untuk mengklik transfer, perlu energi. Kadang-kadang energi nggak ada. Apalagi mau mencet nol tambahan susah. 500.000, 5 juta, 500.000, 50.000. Ya. Ini semua perlu perjuangan. Tapi itu menjadikan umur kita berkah. Kata Nabi SAW, silaturahmi apa? Mathratun lil amwal, mahabbatun lil ahl, menjadikan keluarga cinta sama kita, menambah rizki. Orang-orang keluarga dekat kita doain kita, kakak, adik kita, tante, om doain kita. Doain gimana umur kita tidak berkah? Berkah. Maka kalau ingin umur optimal jangan lupa nyambung apa? Yang punya orang tua maksimal, jangan pernah perhitungan. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Itu sedekah atau uang yang kita keluarkan benar-benar pada tempatnya. Lebih besar pahalanya daripada bantu anak yatim, bantu orang miskin, bantu janda tua, janda muda. Lebih utama bantu apa? Orang tua. Beneran. Jangan pernah apa? Perhitungan sama orang tua. Yang mumpung masih punya orang tua. Taib, ini yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga, agar waktu umur kita optimal, berusaha menjadi orang yang akhlaknya mulia. Akhlak mulia ini luar biasa. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam risalah tipis 6 halaman atau 7 halaman. Judulnya Husnul Khuluq atau Al-Akhlaq Al-Hasanah. Risalah tipis. Dia menunjukkan tentang bagaimana akhlak ibadah yang mulia. Akhlak ini ibadah yang berkesinambungan sehingga pahalanya ngalir terus. Seandainya seorang sudah berakhlak mulia, maka dia setiap hari, bukankah setiap hari kita berinteraksi? Iya enggak? Interaksi sama istri. Akhlak itu kan interaksi kita dengan sesama manusia. Kita interaksi dengan bos, interaksi dengan anak buah, interaksi dengan supir, interaksi dengan pembantu, interaksi dengan kawan, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, kakak adik, tetangga. Kalau kita akhlak mulia, setiap kita berinteraksi pahala terus mengalir. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna rajul bi husnil khuluqihi balagha darajatal sawwamal qawwam, atau kama qala Nabi SAW. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang baik menyamai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Gara-gara apa? Dia mungkin tidak sholat malam, dia mungkin tidak puasa sunnah, tapi akhlaknya yang mulia membuat dia derajatnya sama dengan mereka. Kenapa? Karena setiap dia berakhlak mulia, pahala terus mengalir. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, yang tidak ada bisa memberi petunjukku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Minta sama Allah. Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah mengindahkan parasku, fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Berdoa kepada Allah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa, ya. Wal akhlak, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, jauhkanlah aku dari amal yang buruk, jauhkanlah aku dari penyakit-penyakit yang buruk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita mencapai derajat akhlak yang baik, maka dimanapun kita berpahala. Ciri orang yang akhlaknya baik, semuanya nyaman dengan dia. Ibu, suaminya nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, bahaya ibu. Nyaman kita. Kalau nggak nyaman apa? Ngomel melulu, dikit-dikit nagih. Dikit-dikit nuntut, minta beli ini, minta beli anu. Dikit-dikit, padahal suami kemampuan terbatas. Kalau suami nggak nyaman, akhlaknya buruk. Kapan suami nyaman, betah pulang ke rumah, betah ngobrol sama ibu-ibu? Kalau suaminya normal-normal, ya, kecuali semuanya nggak normal ya. Kalau suaminya normal-normal, nyaman dengan ibu berarti ibu akhlaknya yang mulia. Anak-anak nyaman nggak? Mau curhat sama ibu-ibu, mau rindu pengen ketemu mama, telepon mama kapan kesini, ya itu namanya anak-anak nyaman. Akhlak mulia. Tetangga nyaman nggak dengan ibu?
keberadaan kita dirindukan. Itu namanya akhlak mulia. Orang senang dengan kita. Maka di antara hal yang bantu agar umur kita optimal adalah dengan berakhlak mulia. Ya. Sisanya tentu banyak amal-amal soleh yang bisa dilakukan. Bisa secara global. Amal soleh ini pahalanya besar, pahala lakukan. 10 Ramadan, bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau laki-laki adalah pergi ke masjid, salat berjamaah di masjid, pahalanya 27 kali lipat. Ini juga optimal umur. Kemudian di antaranya misalnya Jumat pagi-pagi berangkat ke masjid juga pahalanya besar banyak. Jadi tinggal kita cari. Tapi secara umum 3 ini mempengaruhi umur kita secara langsung. Yang lainnya silakan beramal saleh. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja ibu-ibu karena waktu kita sudah selesai ya. Semoga bermanfaat.